masyarakat. Kami bergerak di bidang sosial, kami bergerak di bidang entrepreneur, kami bergerak di bidang pengembangan advokasi, peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada. Jadi sama sekali kita tidak terlibat dengan masalah-masalah premanisme. Justru Madas Nusantara menentang atau melawan premanisme. Kita menegakkan hukum utama. Itu yang kita lakukan. Karena apa? Kalau premanisme ini dibiarkan merugikan masyarakat, ini dampaknya bukan hanya ormas kemaduraan yang terkena, tapi juga masyarakat Madura akan terkena dampaknya, dianggap sebagai common enemy, jadi musuh bersama, dan rakyat Madura, warga Madura bisa dikucilkan. Padahal warga Madura itu banyak di perantauan. Nah, kami punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini sudah ada klarifikasi ya dari Ketua Umum bahwa Madas yang ada di Surabaya yang kemarin sempat viral dengan beritanya yang mengusir seorang nenek tua Chinese ya, diusir, kemudian itu mengatasnamakan, walaupun kemudian ada klarifikasi bahwa itu oknum Madas, tapi itu adalah bukan Madas Nusantara sekali lagi. Dan bisa dijelaskan bahwa ternyata Madas Nusantara ini adalah organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan yang ingin melawan premanisme. Jadi walaupun ini adalah organisasi orang Madura, kita melawan premanisme, termasuk juga melawan organisasi-organisasi yang membekengin premanisme. Di sini yang paling penting ada sisi sosial dan sisi entrepreneur. Nah, bisa dijelaskan dengan sisi entrepreneurnya, manfaatnya kepada anggota Madas Nusantara ini apa kira-kira dari sisi ekonomi nih? Ya, sekarang? Dari sisi ekonomi kita tentu membuat namanya ada Bina Lindung Sejahtera. Membina itu adalah mengangkat derajat, meningkatkan kompetensi SDM-nya agar kemudian memiliki intelektual yang lebih bagus. Lindung, warga Madura ini banyak bergerak di usaha-usaha non formal. Seringkali mereka misalnya dagang besi tua, kiloan. Tiba-tiba mereka membeli barang itu ternyata dan gitu, tanpa diduga ada oknum APH, aparat penegak hukum, bisa mereka dikenakan pasal 480 penadahan. Dikriminalisasi. Ya, kriminalisasi. Nah, ke depan di Madas Nusantara ada Brigade Komando, ada lembaga hukum dan advokasi LBH Madas Nusantara itu akan menangani. Jadi kalau ada yang ingin menakut-nakutin, memeras baik oknum APH, wartawan misalnya, LSM ataupun ormas yang lain, kami akan hadapin. Kami lindungin secara hukum. Nah, terus entrepreneurnya kita juga kita berikan mereka anggota. Jadi anggota usaha Madas Nusantara. Ada namanya sertifikasi. Itulah yang mencegah terjadinya kemungkinan mereka diintervensi oleh aktivitas preman. Nah, sejahtera buat kita adalah kita berikan perlindungan dia. Kita kembangkan koperasi UMKM Madas Nusantara. Kita nanti juga mau bikin pameran produk unggulan ya, produk desa, UMKM dan koperasi. Kita akan bikin pameran, kita akan gilir di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Terus berjalan. Apalagi kita lindungi seperti tadi, kita masukkan mereka menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentu semua anggota Madas Nusantara yang bekerja di sektor informal diwadahin melalui pengurus unit kerja Madas Nusantara. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa diterpisahkan dalam rangka mengembangkan, meningkatkan citra warga Madura dan citra organisasi Madas Nusantara. Nah, kita berbicara masalah untuk mengembangkan dan meningkatkan citra warga Madura. Tentu Madas Nusantara ini punya sesuatu strategi khusus, karena ada beberapa organisasi tetangga kita yang barangkali juga masih ibaratnya tidak muncul
untuk pencitraannya itu, malah justru merusak nama baik warga Madura. Apa yang akan dilakukan terhadap organisasi-organisasi yang lain? Barangkali akan dilakukan semacam koordinasi, mungkin apa yang dilakukan Ya. oleh Madas Nusantara? Terkait dengan kasus di Surabaya itu yang membuat banyak citra yang buruk karena ulah oknum-oknum, maka kami, ya kan, kami berinisiasi untuk melaksanakan pertemuan para tokoh dan sesepuh Madura maupun ormas-ormas kemaduraan yang lain. Agar apa? Agar yang seperti ini tidak terjadi lagi, karena ini menggerus energi kita dan tidak produktif. Yang kita takutkan adalah akan terjadi konflik horizontal yang tidak hanya di Surabaya, akan menyebar ke daerah-daerah yang lain, dan kami tentu merasa berdosa karena ada warga Madura yang tidak mengerti apa-apa kemudian terciderai karena itu. Kita nggak ingin itu. Maka inisiatif kita adalah berkomunikasi, mari kita bina masing-masing anggota dari setiap ormas kemaduraan untuk memiliki adab, etika dan moral dan patuh pada hukum. Tidak semena-mena yang membuat citra Madura ini bisa menjadi rusak. Itu yang kita lakukan. Nah, hal lain tentu saja seperti Anda sebutkan tadi, bahwa Madas Nusantara mendukung pemerintah, mendukung TNI, mendukung Polri dalam rangka menegakkan aturan hukum dan melibas ormas-ormas preman yang tidak bermanfaat atau menyusahkan rakyat di Indonesia. Nah, itu keras kita bikin itu. Jadi kami termasuk ormas yang tidak pro kepada premanisme. Premanisme itu di kita bentengin dengan aspek hukum. Ada masalah, kita bikin legal standing, kita bikin analisa hukumnya, baru kita tanganin secara hukum, sehingga tidak ada unsur premanisme di situ. Jadi semua transparan dan akuntabel di dalam rangka membela kepentingan anggota kita maupun masyarakat. Ya. Saya kembali lagi menarik terhadap inisiatif dari Madas Nusantara untuk melakukan pertemuan nasional, mengumpulkan tokoh-tokoh Madura dan